Lagi dari itu paling minimal biaya pembelian ayam dalam ini uh, besar gitu lah, karena lahannya pun besar dia punya di sana, menampung banyak ribuan.
Berarti udah bisa ya? Ini cek aja dulu ya. Baik Bapak-Bapak, insya Allah ini Ustadz sedang proses karena dari tadi mencoba untuk masuk ke room Zoom ini tapi belum bisa masuk. Sebentar lagi ada percobaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afan Ustadz. Ya. Agak keringetan dikit, maaf. Ya, kita langsung mulai. Baik Ustadz, ini sepertinya jamaah sudah sangat banyak dan sudah tidak sabar juga untuk mendengar kajian pada hari ini. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk dapat memberikan materi pada hari ini. Insya Allah sedang hangat-hangatnya ya, adanya semacam peringatan lah adanya terkait sejarah Konstantinopel, sehingga kami berinisiasi untuk melakukan kajian pada hari ini dengan tema tersebut. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita untuk bisa ikut hadir pada kajian ini. Mari kita ikhlaskan, semoga pada kesempatan hari ini kita mendapatkan materi yang sangat baik dan bisa mendapatkan ibroh. Kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga selalu tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Kepada para jamaah agar apabila sudah masuk untuk mute mic-nya, kemudian kita akan mendengarkan materi kurang lebih 1 jam dan nanti ada tanya jawab. Untuk tanya jawab harap nanti raise hand aja, biar saya catat nama-namanya, siapa yang urutannya lebih awal itu yang lebih dulu. Nanti akan di sesi tanya jawab akan saya
persilahkan untuk bertanya dengan unmute kembali mic-nya Bapak-Bapak sekalian. Untuk itu tidak berlama-lama lagi, mari kita sama-sama mendengar materi paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung Waspodo. Kepada Ustadz, mohon maaf untuk yang lain di-mute ya. Terima kasih. Ustadz, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertama-tama mungkin saya harus lapor dulu bahwa sempat ada miskomunikasi. Saya lupa mengingatkan kembali bahwa jam 9 tadinya saya perkirakan akan mulai, namun memang tidak ada masalah karena memang kebetulan olahraganya juga di depan rumah. Tapi tadi masih berpeluh, jadi saya harus beres-beres dulu sampai kemudian bisa. Itu yang pertama. Jadi mohon maaf dari saya miskomunikasi ini sehingga mungkin ada jamaah yang sudah berapa menit? 20 menit, hampir 30 menit sudah menanti. Mohon maaf dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadinya saya menyepakati dengan Pak Nurmansyah bahwa kita akan lakukan kajian ini cuma satu kali saja, yaitu ya versi singkat. Ya. Namun setelah saya renungkan dan beberapa kali posting di media sosial, ternyata pertanyaannya cukup mendalam. Jadi saya agak sedikit mendahului, walaupun nanti masih bisa didiskusikan. Ada baiknya kita bahas ini secara mendalam, sehingga mungkin diperlukan lebih dari 1 atau 2 kali pertemuan gitu ya. Supaya nanti, boleh nggak begitu Pak Norman? Boleh, Ustaz. Boleh, jadi semacam kajian al-mumtaz supaya nggak terlalu lama nunggu. Bukan bulanan kali ya, 2 pekanan gitu atau per pekan atau gimana. Mungkin dibutuhkan sekitar 4 kali pertemuan biar tuntas. Boleh nggak begitu? Boleh Ustaz. Insya Allah boleh, ya? Kita akan coba set waktunya. Nanti kita akan komunikasi lagi dengan Ustaz untuk mengatur waktunya, Ustaz. Baik ya. Insya Allah nanti kita cari waktunya. Tapi yang jelas sekarang kan sudah termakan 30 menit nih, gara-gara saya lupa mencek jadwal. Jadi mungkin kita sampai nambah setengah jam ke belakang ya. Nggak tahu bagaimana nanti, apakah Zoom-nya ini di extend atau bagaimana nanti bisa ya? Bisa Ustadz, ini bisa berapa jam, 2 jam, 3 jam, bahkan 24 jam. Ya. Ya, tetap kita batasi 1 jam, tapi nanti pertemuannya bisa 4 kali supaya perbagian itu bisa ditelaah gitu. Jadi bisa pertanyaannya tolong nanti jangan nyamber-nyamber ke sesi kedua, ketiga, keempat. Jadi fokus di depan aja. Jadi kalau kita sepakati itu, saya jadi nggak terpancing untuk ngomong ke fase-fase setelah ini. Kalau boleh begitu. Baik Ustaz. Baik ya, baik. Jadi saya tadi sudah bagi 4 ya, bagi 4, mudah-mudahan 4 selesai. Jadi yang pertama ini bicara tentang awal mulanya itu adalah ketika Rasulullah SAW bersama kaum muslimin di Madinah itu kan dikepung di dalam perang Ahzab ya, atau perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Jadi in the beginning gitu, seandainya ada film itu intronya di situ. Nah, ketika itu Rasulullah SAW menggali parit, kita tahu, dan kemudian ada bagian-bagian tertentu dari parit itu yang cukup keras sehingga harus Rasulullah SAW turun tangan di situ digambarkan. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Bushr al-Khaf'ami ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 18189, itu Rasulullah bersabda setelah melihat banyak kejadian gitu ya, bahwa akan dibutuhkan istana Persia, kemudian Bizantium, Romawi gitu ya, Rom atau Bizantium Romawi Timur gitu. Kemudian Rasulullah menyebutkan latuftahan al-Qustantiniyatu fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Itu yang kemudian menjadi tema utama kita. Jadi ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa ada sebuah kota yang jauh sekali dari Madinah, bahkan tidak ada sahabat yang sampai ke sana di zaman kehidupan Nabi ya. Ini satu tempat yang jauh. Jadi isyarat Rasulullah latuftahanna itu
fataha itu adalah fiil kata kerja yang artinya membuka, latuftahanna berarti akan pasti dibuka. Gitu ya. Jadi ada satu bisa atau apa namanya satu busyra, jadi satu kabar gembira atau suatu nubuah ya, suatu prediksi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kota ini akan difutuhkan, akan dibebaskan dari kezaliman-kezaliman yang ada. Begitu. Fala ni'mal amir, kemudian cirinya sederhana, fala ni'mal amir amiruha. Maka yang memimpin itu nanti adalah sebagus-bagus atau sebaik-baiknya pemimpin ya, atau pemimpin yang memiliki akhlak yang mulia. Tafsirnya banyak ya. Kemudian wala ni'mal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah yang dzalikal jais, yang turut bersama dengan pemimpin tersebut. Dan ini kemudian mendorong terjadinya peristiwa atau apa namanya upaya-upaya kaum muslimin untuk membebaskan kota tersebut ya. Jadi begitu asal muasalnya. Jadi kalau yang mungkin pernah ke Istanbul, pernah ke Hagia Sophia, pastinya kan dibawa ke sana. Nah itu di pintu keluar, itu kalau kita sudah masuk ke Hagia Sophia yang sekarang dahulu itu merupakan gereja, kemudian menjadi masjid, kemudian di zaman Mustafa Kemal itu ditutup dan kemudian dikonversi menjadi museum sampai sekarang. Nah itu kalau kita masuk ikut rombongan, nanti pas keluar itu ada pintu yang keluar di sebelah kanan itu, dari pintu masuk itu nanti ada tugu yang ada palakat baru sebenarnya itu 2010 ya, sebelum 2010 saya ke sana itu belum ada itu. Jadi baru saja hadis latuf tahanna itu dipasang di sana. Begitu. Jadi itu menurut saya signifikan untuk kita ketahui. Nah, seperti apa generasi tersebut? Sesungguhnya Muhammad Al-Fatih itu bukan generasi pertama. Jadi bisa disebut berselang waktu antara zaman Rasulullah itu kan abad ke-7 Masehi ya, abad ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, abad ke-15. Jadi sekitar 8 abad ya, 8 sampai 9 abad kurang lebih seperti itu. Jadi banyak ada waktu berselang cukup panjang dan banyak yang berusaha untuk sampai ke sana. Di antaranya yang paling yang paling banyak dicatat itu adalah peristiwa ketika generasinya lupa nih. Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi generasi Abu Ayyub dan kemudian generasinya Maslamah bin Abdul Malik. Sekalian boleh saya ngingetin teman-teman tentang buku-bukunya itu nanti sambil jalan nanti bahwa sudah ada upaya-upaya di awal itu. Ya. Ada upaya-upaya di awal itu dan kemudian disebut dengan pembebasan Konstantinopel itu beberapa kali, bukan hanya satu kali. Namun yang berhasil tentu saja yang kita mau bahas hari ini dan beberapa hari ke depan, yaitu yang futuhnya itu tahun 1453 ya, Masehi. Nah, bagaimana kemudian kisah ini menjadi sebuah motivasi yang kuat bagi kaum muslimin adalah kita akan saksikan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berangkat ke sana itu memang motivasi utamanya bukanlah motivasi dunia, sehingga banyak buku yang keliru menerjemahkannya sebagai penaklukan gitu ya, kata-kata conquest dan sebagainya itu saya sering temukan, dan itu kadang-kadang tanpa kritis kita kemudian menggunakannya, sehingga kesannya sama saja seperti penaklukan-penaklukan yang lain. Nah, generasi pertama itu adalah sebenarnya bukan eranya Abu Ayyub secara langsung, karena Abu Ayyub waktu itu memang belum ikut di dalam ekspedisi awal yang paling awal. Jadi Abu Ayyub itu yang ekspedisi kedua, kemudian yang ketiga Maslamah bin Abdul Malik. Itu yang di era dari Khulafaur Rasyidin sampai dengan era Bani Umayyah. Ya. Pertama yang pernah sampai ke sana juga atau bukan sampai menuju ke sana. Jadi tahapan itu ada 3. Ya, jadi tahapan itu adalah dari Suriah sekarang, dari Biladus Syam sampai ke Kibrus. Ya, Kibrus itu Siprus kalau sekarang. Kemudian dari sana, dari Siprus itu baru kemudian ada upaya sampai ke Rhodos, ya, Rudus, ya, sebuah kota, sebuah pulau di wilayah Yunani kalau sekarang. Ya, ada buku baru itu, walaupun saya belum tuntas juga membacanya, ada buku baru yang membuat tahapan-tahapan menarik, gitu ya. Kalau selama ini mungkin belum pernah dibuat tahapan seperti itu. Jadi dari Siprus, kemudian ke Rhodos, kemudian ke Pulau Crete, ya, Kertus, kemudian baru sampai ke Istanbul. Kalau dulu namanya Konstantinopel. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Dulu saya membaginya 3 karena antara Pulau Crete dengan Rhodos ini satu bagian, satu ekspedisi. Kemudian baru sampai ke di zamannya
Abu Ayyub Al-Ansari itu baru tercatat sebagai satu ekspedisi laut yang besar, yang pertama. Nah, di tahap pertama itu ada pasangan yang perlu kita catat namanya itu Ummu Haram dan suaminya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma. Kedua orang ini adalah kaum Ansor ya. Jadi waktu itu kisahnya Rasulullah SAW biasa hari Sabtu ke Kuba biasanya. Rasulullah itu punya kebiasaan hari Sabtu pagi gitu berangkat ke Kuba atau siang, nanti pulang sore atau menjelang malam kembali lagi ke Masjid Nabawi. Nah, di dalam perjalanan yang menuju Kuba itu biasanya Rasulullah suka berhenti di rumahnya Ummu Haram. Karena Ummu Haram ini masih punya pertalian kekerabatan dengan Rasulullah SAW. Nah, ketika dia mampir di situ dalam perjalanan pergi maupun pulangnya, Rasulullah pernah tertidur gitu ya, cukup lama, tertidur sebentar. Kemudian ketika Rasulullah bangun itu menjelang Rasulullah bangun itu Rasulullah tersenyum gitu ya. Dan kemudian ketika bangun ditanya oleh Ummu Haram kenapa tersenyum. Kata Nabi, nasun min ummati yarkibuna hadzal bahri kal muluki 'alal asirati. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tidurku itu nasun min ummati, bahwa ada segolongan dari umatku yang yarkibuna hadzal bahri, yang nantinya akan berlayar di atas laut menggunakan kapal-kapal mereka kal muluki. Mereka itu seperti raja-raja, seperti orang-orang yang tidak ada takutnya, alal astirati, berdiri di atas semacam singgasana. Ya, digambarkan seperti itu. Dan di dalam hadis tersebut Ummu Haram kemudian minta doa supaya Rasulullah mendoakan dia ada di dalam rombongan tersebut ya. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Dan itu terjadi sampai 2 kali, dan dua-dua kalinya kemudian di dalam permintaan yang kedua itu Rasulullah mengatakan wa anti minal awalin, kata Rasulullah. Sesungguhnya engkau ada di rombongan generasi yang pertama, dan itu ternyata betul. Jadi isyarat-isyarat itu di follow up oleh kaum muslimin waktu itu ya. Jadi ada juga yang bertanya kenapa Rasulullah memberikan isyaratnya Konstantinopel ketika perang Ahzab itu, perang Khandaq itu. Bukankah kenapa enggak Fatu Mekah misalnya begitu? Nah, itu jawabannya menarik dari almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Beliau mengatakan kalau Konstantinopel saja diisyaratkan bakal menjadi wilayah kaum muslimin, apalagi Mekah. Jadi seperti itu. Tanpa merendahkan Fatu Mekah. Jadi kenapa bukan Fatu Mekah yang dikisahkan di dalam percikan-percikan api di parit-parit Khandaq itu? Kenapa wilayah yang jauh ya? Supaya kaum muslimin itu punya satu pandangan yang jauh ke depan, satu pandangan yang besar bahwa wilayah urusan mereka itu nanti meliputi dunia, ya, meliputi dunia. Seperti itu. Itu mungkin penjelasannya. Sehingga orang-orang kemudian tanpa menghiraukan logistik, ya tetap berencana, tetapi tanpa terlalu memperhatikan masalah keselamatan mereka dan kenyamanan hidup mereka, ya tetap berangkat. Karena apa? Karena mereka ingin menjadi yang pertama merealisasikan itu. Jadi setiap generasi itu merasa mereka lah ni'mal jais itu, mereka lah yang sebaik-baik pasukan. Ya, setiap pemimpin merasa di dalam lubuk hatinya mereka lah yang ni'mal amir itu ya, sebaik-baik pemimpin itu. Jadi semuanya berhusnuzon bahwa mereka akan mendapatkan keutamaan itu. Nah, kemudian seketika sampai ke Rhodes itu figur yang menarik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini khalifah. Ini di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan waktu itu. Jadi Muawiyah belum menjadi khalifah. Ya. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah sampai ke Rhodes, dan kemudian nanti di generasi berikutnya barulah sampai ke betul-betul sampai ke Konstantinopel itu di bawah anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, yang kemudian bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Gitu. Nah, sebelum saya lupa, nanti biasanya kalau udah kejauhan tuh lupa. Ada sebuah jurnal menarik ini, tapi udah tua sekali ya, jurnal tipis, jurnalnya cuma berapa halaman itu, 20-an halaman. Jurnal terbitan tahun 1898 ya, dari The Journal of Hellenic Studies ya, diprint lagi tahun 1971. Ini ada di apa istilahnya tuh, archive.net ya, archive.net atau archive.org. Itu kalau mau cari tulisan-tulisan lama abad ke-19 itu bisa kita dapatkan dari situ. Nah, itu ditulis di sini cukup panjang nih. Siapa yang nulis ini? Saya jadi lupa namanya. Tadi saya baru ngeprint lagi karena yang lama udah buluk, udah nggak kebaca lagi. E.W. Brooks.
Kenapa perlu baca ini? Dia tidak bikin analisis panjang-panjang, dia cuma mengumpulkan dari tahun, mana nih tahun pertama dia? Dari tahun 20 Hijriah, zaman Khalifah Umar bin Khattab, atau antara 640 641 Masehi, sampai terakhir, entry dia terakhir adalah, mana entry terakhirnya dia? Terakhir itu, ya Allah ya Rabb. Nah ini dia. Tahun 125 Hijriah atau bertepatan dengan 742 sampai 743 Masehi. Itu dia kumpulkan seluruh catatan sejarah yang berkaitan dengan ekspedisi kaum muslimin menuju negeri Rom maupun Konstantinopel. Dari berbagai sumber. Yang utama dia pakai adalah Imam At-Tabari, kemudian kitab Uyun, kitab Al-Uyun yang tidak ada tulisannya tapi sekarang itu dimuatnya itu di Ibnu Mishkawaih. Kemarin saya sudah ngeprint itu kitabnya. Berapa lama saya cari nggak ketemu juga. Al-Uyun, ya. Kitab Al-Uyun Al-Hadaiq fi Akhbaril Haqaiq. Itu juga banyak sekali ternyata catatan-catatan tentang perjalanan kaum muslimin. Kemudian Ibnul Athir, bukan Ibnu Katsir. Ibnul Athir, ya. Ibnul Athir itu Tarikh Al-Umam wal Muluk. Saya sudah pindahin tempatnya. Seperti itu. Jadi bagi yang ingin tahu berapa kali kaum muslimin pernah ke sana, dengan membaca ringkasan, ini cuma ringkasan saja disebutkan ini, berangkat ini, siapa yang berangkat, tahun berapa, berhasil atau tidak, ya hampir semuanya tidak berhasil tentu saja. Tetapi itu catatan-catatan yang terserak, jadi nggak perlu baca semuanya, ini bisa berbagai tarikh ini ditulis sama beliau di sini. Menarik kalau menurut saya, kalau yang kepengen tahu supaya dapat latar belakang. Yang menarik. Nanti kalau ada yang itu carinya di archive.net atau archive.org kalau tidak salah. Masukkan saja Journal of Hellenic, bukan jurnal, judulnya itu The Arabs in Asia Minor from Arabic Sources. Jadi bagaimana kaum muslimin Arab, maksudnya kaum muslimin ya di Asia Minor itu Anadolu ya atau Anatolia ya, Asia kecil ya. Turki itu yang sebagian besar wilayah Turki from Arabic sources. Jadi dari sumber-sumber sejarah Muslim ya, ulama kaum muslim. Tadi saya sebutkan tiga. Ini bagus kalau mau dibaca, jangan sampai nggak baca. Latihan kita membaca dari sumber-sumber seperti itu. Baik. Supaya nggak lupa nanti. Ya. Jadi ada 3 tahap sebelum sampai kepada Konstantinopel. Tentu saja seperti itu. Oke. Mana lagi yang saya perlu sebutkan di sini? Ini saya skip. Oke. Nah, ketika di zaman Abu Ayyub Al-Ansari, ketika sampai ke Konstantinopel itu, tentu saja secara resources kurang memadai karena kita tahu benteng Bizantium itu terdiri dari tiga lapis benteng, katakan seperti ini. Walaupun belum ini peta timbul ya, peta 3 dimensi seperti maket. Walaupun belum se-ekstensif ini yang dihadapi oleh Sultan Mehmed II tentu saja. Namun bisa dibayangkan dengan benteng seluas ini belum pernah Damaskus itu belum ada apa-apanya dibandingkan perbentengan yang ada di Konstantinopel, sehingga kaum muslimin waktu datang ke sini dari generasi Abu Ayyub ya, Maslama bin Abdul Malik katakanlah sampai di situ belum memiliki alat-alat yang memang bisa mengalahkan ini. Apalagi kemudian ditambah mereka juga harus berhadapan dengan naftanya Arab Yunani ya, Greek fire istilahnya itu. Jadi wajar juga kalau di zaman itu belum berhasil. Ya. Seperti itu. Walaupun ya itu sudah menunjukkan bahwa kaum muslimin itu siap untuk sebuah operasi yang jaraknya jauh. Jadi ketika meninggal dunia, Abu Ayyub Al-Ansari waktu itu dikuburkan di luar Konstantinopel. Ya, memang salah satu permintaan dari beliau. Ketika ditanya oleh ditanya oleh Yazid bin Muawiyah, apa yang engkau inginkan, dia minta untuk dikuburkan di bawah kaki kaum muslimin, maksudnya sedekat-dekatnya. Sehingga kalau kita ke Istanbul sekarang biasanya juga pasti dibawa ke Ayyub Sultan. Daerah tempat makam dari Abu Ayyub Al-Ansari itu dikenal sebagai Ayyub Sultan sekarang. Ya. Abu Ayyub ini menarik sebagai generasi awal ya, salah satu nama yang paling sering kita temukan, bahkan
menjadi apa namanya kisah-kisah yang menginspirasi di zaman Muhammad Fatih sekalipun, walaupun berselang cukup jauh. Ya. Syahida Abu Ayyub badran thumma lam yakhtalif an ghazwatin lil muslimin illa fi ukhra illa aman wahidan. Di dalam tarikh Ibnu Katsir disebutkan bahwa Abu Ayyub itu termasuk orang yang memang pernah hadir juga di perang Badar, termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga rumahnya pernah ditinggali oleh Rasulullah SAW. Dan dia tidak pernah absen di dalam peperangan kaum muslimin kecuali satu kali saja di dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi termasuk orang yang ketika sampai di Konstantinopel itu usianya sudah 92 tahun, ada yang mengatakan 97 tahun. Jadi ini merupakan inspirasi bagi generasi-generasi setelah itu. Itu mungkin sedikit tentang bagian awal ya, yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian loncat ke kondisi sekarang. Ya. Kondisi sekarang itu maksudnya Mehmed kedua. Saya menyebutnya sebelum kita berbicara tentang proses penaklukan di Konstantinopel itu sendiri atau pembebasan kota Konstantinopel itu, kekalahan yang dialami oleh orang-orang Bizantium itu, perlu kita ketahui bahwa Mehmed itu belum bergelar Fatih. Jadi gelar Fatih itu ketika misalnya saya membaca tulisan atau orang lagi menulis atau kita sedang menulis tentang eranya Mehmed Fatih ini, ketika kita lagi membicarakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Konstantinopel itu dibebaskan, maka kita tidak menyebutnya sebagai Mehmed Fatih sebenarnya itu. Karena Mehmed Fatih itu, gelar Fatih itu baru disematkan jauh setelah Latuf Tahanna. Gitu. Ya. Jadi mungkin lebih tepat kalau kita menggunakannya Mehmed Ats-Tsani bin Murad Ats-Tsani, itu Muhammad kedua. Mehmed itu Muhammad maksudnya Sultan Muhammad kedua, anak dari Sultan Murad kedua, ayahnya. Itu yang mungkin perlu kita clearkan dari sekarang. Nah, untuk melihat siapa Mehmed ini perlu juga kita tahu siapa ayahnya dan siapa ibunya. Jadi menurut saya penting untuk kita angkat itu sebagai bagian pertama dari kajian kita ini, kajian berseri ini. Jadi ayahnya itu adalah Sultan Murad, ya, Murad kedua, ya, Murad kedua jadi sultan, dia anak dari Mehmed. Nah makanya kita perlu tahu nih, kan Sultan Turki ini silih berganti menggunakan nama yang sama, tinggal dikasih yang keberapanya dan kemudian kita tahu dia bertahtanya kapan. Jadi Sultan Murad kedua ini adalah anak dari Sultan Mehmed Al-Awal, ya. Mehmed ke-1, ya, kakeknya Mehmed kedua. Jadi Mehmed ke-1 itu kakek dari Mehmed kedua. Karena ayahnya Murad kedua. Nah itu Sultan Murad kedua ini adalah sultan yang bergelar dikenal sebagai Abul Herat. Ya. Nah itu kalau tentang sultan-sultan, sebentar. Ini ada buku menarik nih ya, dari Saleh Gulen. Tapi bukan Gulen yang bermasalah itu, bukan. Namanya aja. The Ottoman Sultans, siapa namanya? Mighty Guests of the Throne. Nah ini kalau baca buku ini nih, gelar-gelar sultan itu lengkap dan kemudian tentang asal usul mereka, kemudian kehebatan mereka, kelemahan mereka, bagaimana mereka ketika lahir kondisinya seperti apa, kemudian ketika meninggal dunia karena apa. Itu secara sistematis itu dikupas di sini ya. Ini buku terbitan agak lama ini. Terbitan tahun berapa nih? 2010. Udah 10 tahun nih buku ya. Tapi menurut saya kalau ada edisi barunya saya akan beli lagi. Ini menurut saya paling bagus untuk dan paling adil lah. Jadi kisah-kisah yang terlalu negatif juga sama mereka di counter, tapi juga mereka tunjukkan kok kelemahan, kesalahan. Ada satu lagi buku, tapi saya ngelihat dari sini kok kayaknya posisinya tidak di tempatnya. Nggak apa-apa. Tapi paling tidak pegang satu buku ini, Saleh Gulen, The Ottoman Sultans, ya. Mighty Guests of the Throne atau On the Throne, of the Throne. Ya. Ini bagus untuk dibaca. Jadi Sultan Murad kedua ini gelarnya Abul Herat. Abul Herat itu bapaknya Hayrat. Hayrat itu dari asal kata bahasa Arab, dari bahasa Arab yang artinya khairat, kebaikan-kebaikan, atau akhyar ya sebenarnya jamaknya itu. Khairat itu berarti secara spesifik maknanya itu adalah wakaf ya.
kalau mau diterjemahkan secara enak gitu, Ebul Khair itu adalah penyedia wakaf gitu ya, penyedia barang-barang wakaf seperti itu, atau penyedia fasilitas-fasilitas wakaf di apa namanya, Kesultanan Turki Utsmani seperti itu. Ya. Itu ayahnya. Jadi ayah ini termasuk orang bisa disebut juga filantropis lah, sebagai seorang yang memang ya sebagaimana khalifah waktu itu atau Sultan Turki Utsmani pada umumnya mereka itu punya jiwa besar ya, orang yang memiliki jiwa pengayom masyarakat. Jadi mereka merasa terhina kalau misalnya masyarakatnya hidup dalam keadaan susah. Di zaman itu paling tidak 10 sultan pertama. Dan ayahnya ini kenapa penting juga kita ketahui bahwa dulu pernah menjadi gubernur di kota Amasya. Ya. Kota Amasya ini adalah kota di mana kemudian hari Sultan Mehmed ini nanti calon Sultan Shahzade ya, Pangeran Mehmed ini akan menjadi gubernur di tempat itu. Jadi masih usia kecil ya, masih usia muda 18 tahun, ayahnya itu Murad kedua pernah menjadi gubernur. Dan ini akan menjadi suatu kebiasaan yang perlu kita ketahui bahwa calon-calon sultan atau ketika pangeran-pangeran ini masih usia kecil, mereka disekolahkan. Nah, bentuk sekolahnya itu bukan sekolah teori saja, tetapi sekolah di mana mereka kemudian menjadi sultan. Atau maaf, menjadi gubernur, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi gubernur di beberapa tempat, sampai kemudian mereka siap untuk memimpin keseluruhan Turki Utsmani tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ibunya. Ibunya ini namanya Huma Khatun. Ya, Huma Khatun lahir di Deurkani, Kastamonu, daerah apa namanya, kalau sekarang itu kita dari Istanbul nyebrang ke Asia, kemudian terus lagi ke arah timur, tapi sebelum Amasya naik ke atas. Jadi sudah dekat dengan pesisir apa namanya, Laut Hitam, ya, pesisir Laut Hitam. Ibunya ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Seorang penghafal Al-Quran dari sebuah pesantren yang memang di Deurkani itu terkenal sebagai pesantren pencetak penghafal Quran. Nah, kemudian Mehmed sendiri lahirnya, kalau ayahnya dan ibunya ini di Asia, memang waktu itu belum banyak orang yang lahir di sisi Rum atau di sisi Eropa, di sisi Balkan. Baru kemudian kita tahu Mehmed ini lahir di kota Edirne. Yang kota Edirne tahun 1432. Dan itu sudah merupakan ibu kota Turki yang kedua. Ya. Yang pertama di Bursa, tapi sebenarnya kalau mau mundur lagi sebelumnya di Suud. Di Suud, kemudian di Bursa, baru kemudian di Edirne, kemudian baru ke Istanbul. Gitu ya. Jadi urutannya seperti itu. Baru setelah nanti menjelang keruntuhan Turki Utsmani, barulah didirikan negara baru namanya Republik Turki dan ibu kotanya di Ankara. Itu di zaman Mustafa Kemal. Jadi kalau mau dihitung tuh totalnya pindahnya 4 kali ya. Dari desa Suud, ini tempat zamannya era Ertugrul ya, dan Osman Ghazi, baru kemudian pindah ke Bursa di zaman Orhan, kemudian baru dipindahkan ke ke Edirne di zaman Bayazid, Sultan Bayazid Yıldırım, kemudian baru di zaman Mehmed kedua Fatih baru ke Istanbul. Dan itu terus sampai dengan tahun 1900, sampai dengan abad ke-20, barulah ketika kekhilafan Turki Utsmani dihapuskan oleh Mustafa Kemal, baru berdiri Republik Turki, barulah ibu kotanya Ankara. Dan Istanbul ya menjadi kota dagang, kota budaya, kota turis, dan lain sebagainya. Jadi begitu urutannya. Suud, Bursa, Edirne. Nah, dari Bursa ke Edirne ini pindah benua, nih, dari Asia pindah ke Eropa. Nah, dari Edirne ke Istanbul. Tidak pindah benua, sama-sama di Eropa. Ya, sama-sama di Eropa. Walaupun Istanbul sekarang meluas ya, ada Üsküdar di daerah Anatolia, daerah sisi Asia. Baru kemudian pindah ke Ankara. Ankara sudah di tengah-tengah Asia. Karena Mustafa Kemal waktu itu ya mengalami peperangan, sehingga dia khawatir kalau ibu kotanya masih di Istanbul. Dan Istanbul waktu itu memang diduduki Inggris waktu itu, walaupun sebentar. Inggris, Perancis ya, dan Italia. Italia kalau nggak salah nggak ikut di situ. Itu kira-kira gambarannya. Jadi Mehmed lahir di kota Edirne, di sisi Eropa dari wilayah Turki Utsmani waktu itu. Jadi ingat, kembali lagi saya ingatkan mungkin bahwa gelar Fatih itu baru diberikan kepadanya setelah para ulama waktu itu berunding ya, untuk kemudian menetapkan gelar tersebut. Itu kira-kira dari ayah dan ibunya. Jadi ayahnya adalah seorang sultan, ya seorang yang kemudian dia belajar ilmu tentang ketatanegaraan dari ayahnya, dan kepada ibunya dia termasuk ibu yang unik di zaman itu juga, rela meninggalkan
meninggalkan istana di Edirne untuk menemani anaknya ketika anaknya ini bertugas dan sekolah di beberapa kota lainnya. Nah, masa kecil Mehmet kedua ini adalah termasuk seorang yang ya ditinggal ayahnya. Jadi di satu sisi memang dia besar bersama ibunya, tapi di sisi yang lain dia sempat kehilangan figur ayahnya ketika usia masih muda. Jadi Mehmet ini termasuk bisa disebutkan sebagaimana, nah ini masuk sumber lagi. Saya rekomendasikan ini bukunya Halil İnalcık, ya Halil İnalcık, ya buku tentang Mehmetnya sendiri. Menurut saya Halil İnalcık paling bagus ya, Prof. Halil İnalcık. Prof. Halil İnalcık ini judulnya The Ottoman Empire, The Classical Age. Ya. Ada satu lagi bukunya tentang Mehmet saja, tapi saya belum berhasil mendapatkannya. Ya, tapi ini saja sudah cukup. Ya, ini menceritakan bahwa juga Mehmet sempat mengalami kehilangan masa-masa kehilangan figur ayahnya. Ya, karena ayahnya itu memang sibuk ngurusin negara ya, jadi juga waktu untuk bertemu dengan ayahnya itu cukup sedikit. Tapi saya jadi keingetan di Facebook kemarin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pribadi Mehmet yang kontroversial katanya. Gitu. Nah itu biasanya orang-orang tuh suka ngambil contoh-contoh negatif tentang Mehmet ini karena biasanya ya mengambil dari buku yang ditulis oleh Franz Babinger. Franz Babinger ini termasuk juga banyak dirujuk oleh orientalis karena menggambarkan Turkius ini dan para sultan ini secara buruk, secara negatif. Franz Babinger. Judulnya itu Mehmet the Conqueror and His Time. Aslinya buku ini berbahasa Jerman, tapi kemudian diinggriskan dan diturkikan dan sebagainya. Dan bagi yang baca buku ini atau melihat ada yang merujuk kepada buku ini harus hati-hati membacanya karena memang sangat ekstrim, ya, sangat ekstrim. Termasuk yang saya bahas di Facebook kemarin bahwa Mehmet itu bengis dan lain sebagainya. Tapi secara akademik sudah dikuliti habis oleh Prof. İnalcık. Nah, jadi syaratnya begini kalau menurut saya, ini rekomendasi dari saya. Ya, kalau Anda mau baca ya terserah juga ya. Coba jangan hati-hati aja kalau nggak baca yang ini. Jadi buku ini dikonter habis oleh buku beliau ini oleh Halil İnalcık dan ada satu paper kecil sudah lama karena buku ini pun sudah abad ke-19. Jadi disikat habis oleh Prof. Halil dengan satu paper 20-an halaman juga. Jadi dijelaskan secara total kesalahan-kesalahan di sini apa. Kelemahan-kelemahan dan sumber-sumbernya ya, kelemahan-kelemahan sumbernya termasuk bagaimana dia dari 4 sumber utama Bizantium sejarah Istanbul dia cuma ambil 3. Nanti kalau ada yang buruk dia ambil 3 yang lain, Jadi selalu begitu. Selalu dihindari oleh Babinger ini catatan-catatan yang kira-kira bagus. Jadi selalu diambil kalau mau ekstrim buruk silahkan baca ini. Ya, silakan baca yang ini. Tapi kalau mau di tengah-tengah menurut saya yang ini. Ya, menurut saya yang ini juga jelek untuk tidak dibaca. Tapi kok saya punya ya supaya saya tahu kalau ada yang iseng-iseng suka mengatakan oh enggak begitu sebenarnya seburuk ini. Nah, ini juga nih bacaannya biasanya Stephen Runciman ya. Stephen Runciman ini orang Inggris kalau tidak salah, The Fall of Constantinople. Wah, ini ya. Buruknya luar biasa. 2 ini Franz Babinger dengan ini udah tuh jadi sekuler. Bisa jadi kufur. Kalau cuma baca 2 ini. Ya, jadi hati-hati juga dengan bacaan. Saya tetap ada di rumah, tapi saya taruhnya tinggi-tinggi supaya tidak dibaca mana anak. Nanti biar saya jelasinnya pas bacanya, tapi baca dulu pertama kali buku ini. Ya, begitu. Hati-hati juga ngambil sumbernya itu. Ini ada buku-buku yang lain berkaitan dengan itu. Biasanya saya tumpukan jadi satu supaya saya nggak lupa kalau ketemu begitu. Itu resources. Nah, sekarang supaya jelas ya, Jadi mana saya ada? Scan, nggak ada. Udah cukup itu aja. Nah, lahir tahun 1432, ayahnya sibuk berperang, sibuk konsolidasi, jadi ke seluruh penjuru wilayah karena kita tahu di zaman kakek buyutnya Mehmet itu Bayezid Yıldırım. Bayezid Yıldırım itu kalah perang di Ankara tahun 1402. Kalah dari Timur Lang ya, kalah dari Timur Lang. Dia meninggal dunia ditawan. Nah, setelah itu
terjadi masa kekosongan, jadi terpecah. Nah, ketika terpecah itulah kemudian dipersatukan kembali satu persatu oleh kakek Mehmed, yaitu Mehmed ke-1, Mehmed awal, ya, Mehmed Çelebi namanya. Baru kemudian dikonsolidasikan lagi oleh ayahnya Murad kedua. Jadi Mehmed itu mengalami satu fase di mana Turki Utsmani sudah berhasil melampaui tantangan terbesar pertama, yaitu terpecahnya pasca kekalahan di Ankara, kekalahan melawan atau dikalahkan oleh Timur Lang. Sama-sama Turki juga nih, sama-sama orang Asia Tengah juga. Ya. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi bisa dibayangkan kenapa ayahnya ini memang sibuk keluar. Bahkan ada di dalam catatan Halil Prof. Halil itu, Mehmed pernah kesal sama ayahnya karena sampai ibunya meninggal dunia pun dia tidak sempat istilahnya menguburkan, tidak sempat datang, tidak sempat menempatkan dirinya. Dia sempat membawa membawa rasa kekesalan tersebut kepada ayahnya. Jadi kalau misalnya ada buku yang mengatakan Mehmed ini orang ideal dan sebagainya, memang iya benar, ya, beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Al-Quran. Ya. Tapi juga ada sisi-sisi kemanusiaannya di mana beliau ini merasakan apa-apa yang sekiranya dirasakan oleh anak-anak kecil yang ditinggal ayahnya. Siapapun juga merasakan itu. Kita juga kalau ditinggal ayah kita atau ayah kita jarang ketemu kan akan ada terasa feeling seperti itu. Jadi ada masalah-masalah. Jadi nanti dia akan temukan pengganti-penggantinya dalam tanda kutip ya pada guru-gurunya. Nanti kita bahas khusus untuk guru-gurunya. Nah, perlu kemudian dicatat juga bahwa Mehmed ini lahir di lingkungan harem. Nah, ini masuk lagi pembahasan lain, sub pembahasan lain. Ini dia, Ottoman harem. Jadi harem ini suatu bagian dari istana di mana Sultan biasanya menempatkan penghuni istana dari kalangan ya muslimah. Ya, jadi seperti itu. Jadi diletakkan di dalam satu tempat namanya harem. Dan orang-orang kadang-kadang berfantasi tentang harem ini karena memang tidak boleh ada orang masuk ke dalamnya itu kecuali orang-orang yang memang ada hubungan pertalian darah. Ya. Atau pengawal-pengawal yang waktu itu misalnya sedang mengawal sultan masuk ke sana. Laki-laki yang boleh kapan saja masuk ke harem itu hanya sultan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala rumah tangga. Jadi harus dipisahkan, dijelaskan kenapa terjadi seperti itu. Nah, Mehmed ini dibesarkan di lingkungan seperti itu. Nah, perlu kita ketahui kalau pelukis-pelukis Italia itu kan, kalau saya itu kalau ke Istanbul suka begitu, melihat buku tentang harem yang negatif. Padahal ini ada buku yang menarik, Ottoman Women. Saya lagi belum siap banget tadi itu, harusnya saya kumpulkan. Adalah satu lagi, Ottoman Harem, yang paling netral menurut saya pembahasannya paling bagus. Jadi, kalau basisnya itu hanyalah foto-foto, lukisan-lukisan atau reproduksi lukisan-lukisan orang-orang Itali yang memang kadang-kadang melukis sesuai dengan imajinasinya, ya, digambarkan wanita-wanita setengah telanjang, bahkan wanita-wanita telanjang, ya itulah fiksinya. Ya. Jadi kalau misalnya kita juga terbawa kepada fiksi-fiksi tersebut, maka pikiran kita jadi negatif. Ya, padahal di dalam harem ini adalah tempat di mana manusia dididik secara disiplin. Jadi yang ada di sana hanyalah laki-laki yang belum balik kalau anak-anak ya. Yang balik ya hanyalah sultan yang boleh masuk di situ. Ya. Di situ kan ada ibunya, ada ada istrinya, ada kakak-kakaknya yang perempuan dan ada adik-adiknya. Dan ada anak-anaknya. Jadi ketika kita melihat melihat fenomena ini, kenapa misalnya Mehmed dilahirkan di lingkungan harem, yang dia dapatkan justru sisi positifnya yang selama ini jarang dibahas orang tentang harem, yaitu disiplin, hidup disiplin di sana. Di harem itu ibaratnya kalau sekarang seperti asrama, ya, seperti asrama yang dikelola oleh nenek biasanya. Yang paling tinggi kedudukannya itu bukan permaisuri, bukan istri sultan yang sedang berkuasa, tapi nenek, ibu dari sultan itu. Itu yang paling berkuasa di situ. Jadi strict, yang perempuan belajar apa, yang laki-laki belajar apa, kemudian ada waktunya. Jadi ya ibaratnya cukup ketat hidup di sana. Ya. Jadi cukup ketat untuk hidup di situ. Jadi bukan tempat orang yang kan kalau di foto-fotonya tuh nyender gitu ya, bantalnya banyak. Ya itu hasil imajinasi pelukis-pelukis Italia yang nggak pernah bisa masuk ke sana. Kalau dia masuk, mati dia. Ya. Kalau ada orang ajam, orang asing, apalagi tidak ada hubungannya, itu langsung dianggap trespassing dan itu sudah capital punishment sudah. Gitu. Jadi tidak mungkin dia melukis itu di dalam, itu tidak mungkin. Apalagi perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan mulia,
dia tidak mungkin dalam kondisi seperti itu. Makanya hati-hati juga kalau baca buku tentang Ottoman harem gitu. Ya, saya kadang-kadang suka sedih kalau ada yang percaya banget dengan yang seperti itu ya. Mungkin otaknya aja tuh pengen begituan. Allahu a'lam bishawab. Tapi saya sambil scan lagi tadi ada buku ini Ottoman harem, bagus menurut saya untuk dibahas suatu saat. Oke. Usia 2 tahun sudah dikirim ke Amasya bersama ibunya. Ya. Jadi dididiknya disekolahkan di luar Edirne. Dia lahir di sana tapi kemudian besar di sekolah-sekolah itu. Ya. Dan nanti kita akan bahas lagi bagaimana perjalanan sekolahnya. By the way, kita udah berapa menit ini? 9.12. Kita sampai 9.30 berarti ya? 9.30. Untuk sesi pertama ini. Baik. Saudara Mehmet ini banyak, memang nggak pernah kita dapat satu gambaran yang utuh. Tetapi paling tidak saya kumpulkan itu ada 5 anak laki-laki dan 3 perempuan. Ahmed yang paling besar, kemudian Alauddin, Ali, ada yang mengatakan Orhan, yang ketiga, ada yang mengatakan Mehmet dulu baru Orhan, ada yang mengatakan anak keempat, ada yang katakan anak ketiga, ya oke lah, enggak masalah. Yang penting dia itu ada berlima itu laki-laki ya, Ahmed, Akbar, Alauddin atau kadang-kadang disebut Ali, kemudian Mehmet kedua, Orhan, Hasan, Ahmed, itu bersaudara mereka. Tapi Orhan, Hasan dan Ahmed ini meninggal dunia masih kecil, masih usia kecil ya, karena dulu life expectancy itu rendah, ya banyak wabah dan lain sebagainya yang orang tidak punya imunitas untuk itu dan biasanya meninggal dunia. Makanya Sultan cenderung anaknya banyak. Karena apa? Secara teori probabilitas banyak anak waktu itu ya yang survive semakin besar, apalagi kalau dia belum punya anak laki-laki. Jadi katakanlah safely to say Ahmad, Alauddin, Ali dan kemudian Mehmet. Jadi sama dengan nama kakeknya. Yang perempuan Adije, Hafsah, Hafseh, Fatimah ya atau Fatime. Jadi ada 3 saudara perempuan. Nah, perantauan pertama, Mehmet itu ke Amasya. Amasya masih ingat tadi di awal adalah tempat kelahiran ayahnya. Ya, disekolahkan di sana dia. Sekolahnya di perbukitan, di tempat yang tinggi. Ya. Dan mereka memang sudah dikenal, mereka harus jalan kaki di sana walaupun anak sultan. Ya. Jalan kaki, tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas kesultanan. Bahkan bahkan ayahnya itu memberikan memberikan catatan kepada guru-gurunya yang ada di Amasya bahwa untuk memperlakukan dia ya layaknya seorang siswa saja, bukan sebagai syahzade. Jadi kalau salah ya salah, kalau dihukum ya dihukum, ya, dan lain sebagainya. Jadi memang tidak mendapatkan perlakuan istimewa di situ. Ya. Sampai kemudian ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia tapi bukan di Amasya, meninggalnya ketika dia di Manisa. Jadi waktu itu kakaknya Ahmed Akbar ini meninggal dunia karena kena wabah penyakit. Kemudian Mehmet menjadi wali kota untuk pertama kali di Amasya itu usia 6-8 tahun. Jadi usia 6-8 tahun, antara 6-8 tahun itu menjadi seorang wali kota. Ya, kita kebayanglah anak usia 6-8 tahun kalau sekarang ya, kalau dahulu apalagi dididik dengan sedemikian rupa, maka mereka sanggup. Kalau kita sekarang mungkin 6-8 tahun ya nggak bisa ngapa-ngapain lah, belum bisa gitu ya. Nah, kemudian dia pindah ke Manisa. Nah, Manisa ini posisinya berada di pantai sebelah barat ya. Kalau membayangkan saya tidak punya peta Turki, nanti perlu punya peta Turki yang besar ya satu. Nah, intinya dia pindah ke Manisa. Di kota Manisa ini dia kemudian menjadi gubernur di sana, menggantikan karena kakaknya Alauddin sudah dapat amanah yang lain. Jadi dia sampai kemudian menjadi gubernur di situ usia 8-12 tahun. Ya. Nah, disinilah kemudian dia menuntaskan hafalan Qur'annya. Jadi usia 8 tahun kalau menurut Prof. Inalcik. Jadi memorize the Quran at the age of 8. Ada yang mengatakan usia 10 tahun. Nah, itu di bawah bimbingan ibunya. Nah, tidak lama setelah dia menjadi penghafal Quran, barulah ibunya meninggal dunia. Dan itu ayahnya sedang melakukan peperangan di Balkan. Ayahnya tidak sempat pulang. Dan dia sangat mengingat tentang hal itu. Di kemudian hari dia pernah bertanya kepada gurunya gitu, boleh nggak membenci seorang ayah? Kata dia, ya apa sebabnya dulu gitu kan? Apa sebabnya engkau membencinya? Dia mengatakan bahwa dia kesal apa istilahnya kecewa dengan ayahnya tidak datang ketika ibunya dimakamkan. Terus gurunya tersebut ya konon katanya ini adalah Aksam Sudin ya. Walaupun saya lebih menduganya Mula Ghorani sepertinya ya kalau dari segi kronologi. Dia mengatakan bahwa ayahmu tidak pulang karena dia tidak bisa pulang, bukan karena tidak mau pulang. Ya, jadi apa istilahnya ini punya tugas negara. Jadi dia tidak pulang bukan karena tidak sayang, karena dia tidak bisa pulang, karena dia harus mengurusi wilayah yang lain. Kalau ayahmu pulang untuk melihat
ibu meninggal dunia, mungkin akan ada daerah-daerah yang terpaksa ditinggal dan kalah. Nah, berapa banyak ibu-ibu yang akan mati ketika diserbu oleh musuh di daerah tersebut, atau berapa banyak yang nanti bisa ditawan dan sebagainya. Barulah sedikit demi sedikit Mehmet itu kemudian kekecewaannya kepada ayahnya, ya, quote unquote kekecewaan dia kepada ayahnya itu sedikit berkurang. Jadi ada sisi seperti itu. Ada sisi Mehmet yang ya bahkan ada yang Prof. Halil mengatakan dia termasuk orang pendiam, gitu ya. Di awal-awal di usia muda itu pendiam. Mungkin kadang-kadang suka diartikan introvert dan sebagainya. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Memang dia diam waktu itu karena memang dia bukan seorang yang memang senang berbicara. Lebih senang melakukan tindakan yang beramal. Nah, hafalan Al-Quran di Manisa itu disetorkannya pertama kepada ibunya, kedua ibunya menyuruh mendatangi Mula Sinan. Ya, dulu ada beberapa guru, ada 10 gurunya. Kalau saya pernah bikin listnya, 8 gurunya itu. Nah, salah satunya adalah Mula Sinan. Mula Sinan ini yang kemudian rata-rata guru Mehmet itu kalau zaman dahulu kan waktu itu di Turki belum ada pusat-pusat pendidikan untuk sekaliber ulama. Jadi ulamanya Turki Utsmani itu rata-rata lulusan kalau tidak Mesir ya, Al-Azhar, atau di daerah seperti Halab ya, Aleppo, atau Damaskus, atau ke Madinah ya, biasanya seperti itu, atau ke Al-Quds. Jadi lulusan-lulusan sana. Seingat saya tidak ada yang lulusan Baghdad ya. Seingat saya, mungkin saya keliru. Jadi rata-rata seperti itu. Makanya kalau ada juga yang membahas secara kesanatan ilmu. Para ulama-ulama Turki ini kan ada yang biasalah miring kan. Kalau Turki itu biasanya suka dimiringkan sama orang-orang. Ya, dikatakan mana mungkin nih Mehmet ini punya ilmu. Kenapa? Guru-gurunya juga nggak punya sanad. Saya mau ketawa guling-guling itu. Ya. Nggak tahu kalau Mullah Quran itu punya sanad langsung dari berbagai ulama-ulama besar yang ada di Damaskus dan di Mesir, dan itu kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi ya jangan terlalu cepat lah, jangan terlalu ngegas lah kalau ngoreksi orang. Yang ngoreksi diri sendiri aja dulu ngegasnya. Nah, baru kemudian di Manisa inilah kelihatan. Nah, salah satu maaf, saya kecepatan. Salah satu karakter yang muncul ketika Mehmet ini ada di Manisa ini adalah dia senang belajar bahasa, di samping bahasa Turki dan bahasa Arab tentu saja. Ya, ingat di zaman itu Sultan itu rata-rata bisa berbahasa Arab waktu itu ya. Mulai diduga tidak bisa berbahasa Arab itu di zaman Tulip. Di zaman Tulip gimana nyeritainnya? Di zaman Tulip itu abad ke-18 lah, abad ke-18 menjelang abad ke-19 ya, ketika tuh sultan-sultan ini ya sudah mulai males lah belajar seperti itu. Walaupun ini juga masih harus dibuktikan lagi. Karena sampai dengan Sultan Abdul Hamid kedua itu masih bisa bahasa Arab. Ya, jadi ya ini juga nih kasuistik. Nah, kembali kepada Mehmet, satu hal yang menyentak dia adalah ketika di Amasya, waktu dia menjadi wali kota di Amasya, hampir seluruh warga Amasya itu orang Turki. Jadi cukup dengan menggunakan bahasa Turki dia bisa memberikan instruksi dengan jelas. Nah, dia menggunakan bahasa Arab ya kepada guru-gurunya tentu saja. Nah, di Manisa dia melihat bahwa Turki Utsmani ini masyarakatnya tidak semuanya Turki, tidak homogen. Ada orang-orang Yunani yang berbahasa Greek, kemudian ada juga para pedagang dari Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Dan juga dia menemukan orang-orang dari daerah-daerah yang lain. Nah, oleh sebab itu dia minat bahasa ini muncul di Manisa. Dan dia mulai belajar berbagai bahasa yang lain, dan nanti diketahui ketika ditanya kenapa dia belajar bahasa ini, ya karena kebutuhan-kebutuhan untuk ketika nanti suatu saat dia memimpin. Jadi dia tidak mau sampai dia belajar bahasa Latin itu dalam rangka dia tidak mau didiktekan oleh orang untuk menulis surat kepada pembesar-pembesar Eropa ya, termasuk kepada Paus gitu ya. Saya tidak tahu apakah menggunakan bahasa Perancis Paus waktu itu atau masih menggunakan bahasa Latin. Tapi di gereja-gereja Roma ya menggunakan Latin biasanya sebagai bahasa agamanya mereka. Mungkin seperti itu. Nah, ketika kemudian dia di dalam di dalam penugasan ya, dan di dalam pendidikannya ini cemerlang, maka kemudian ayahnya membawa dia kembali ke Edirne. Jadi ini juga berkaitan dengan ketika meninggal dunianya kedua kakaknya ya. Kakaknya Alauddin meninggal, Akbar juga meninggal dunia. Akhirnya memang mau tidak mau Murad kedua ini anak laki-lakinya yang survive tinggal Mehmet. Nah, awalnya sebenarnya juga Murad kedua ini tidak
terlalu berharap banyak sebenarnya, karena dia sudah melihat kakak-kakaknya. Ini kan Sultan cukup satu aja anaknya yang jadi. Maaf, nggak gitu, nggak seburuk itu ya penyebutannya atau apa istilahnya itu. Tetapi sebagai Sultan, satu saja anaknya itu yang kemudian qualified, dia cukup buat dia, karena itu bisa meneruskan sebagai Sultan berikutnya. Justru malah masalah kalau misalnya lebih dari satu, karena biasanya suka ada keributan di antara bersaudara, ya, sibling rivalry lah katakan seperti itu. Jadi ketika Akbar meninggal dunia, kemudian Ali Akbar meninggal dunia, Ahmad Akbar meninggal dunia, kemudian Alauddin Ali meninggal dunia, maka dia tinggal anaknya saja nih usia 12 tahun. Dan ketika dia dipanggil ke Edirne, bapaknya kaget. Kaget itu apa? Sadar ya, kaget itu sadar bahwa dia selama ini kurang memperhatikan Mehmet. Maka kemudian didatangkan guru-guru begitu banyak untuk membackup supaya bisa meningkatkan kapasitas anak ini. Mungkin Murad kedua punya feeling kalau usia dia tidak terlalu lama lagi. Nah, disinilah nanti mungkin waktunya kita akan bahas di kesempatan yang lain. Disinilah kemudian diintroduce oleh ayahnya, diperkenalkan dengan Mullah Ahmad Ghorani. Ya. Mullah Ahmad Ghorani. Ini guru pertamanya sebelum ketemu Ak Samsuddin. Ak Samsuddin itu agak di akhir. Ya. Ketemu Ahmad Ghorani, ini alumni Al-Azhar. Ya. Alumni Al-Azhar, ulama senior di Bursa. Kita tahu dulu di Bursa itu adalah pusat. Jadi setelah ibu kota dari Bursa pindah ke Edirne, di Bursa ini kemudian menjadi semacam pusat pendidikan para ulama. Makanya kalau yang sudah ke Bursa kan ada namanya Ulu Jami. Nggak harus ke Bursa kalau mau ke Ulu Jami, ya. Di Jakarta Selatan juga ada Ulu Jami. Tapi kalau mau ke tempat di mana Ahmad Ghorani pernah bertugas, ya harus ke Bursa. Jadi kalau ke Ulu Jami, ya Masjid Ulu. Ulu itu utama, besar ya. Ulu itu kayak kalau kita itu grand gitu ya. Jami, ya Jami itu masjid ya. Di Ulu Jami. Nah, disinilah dia mendapat sentuhan langsung dari Mullah Ghorani, dan dari sinilah kemudian belajar banyak tentang politik, tentang kenegaraan, ya, di backup oleh Mullah Ghorani. Nah, mungkin sampai di sini kita break sejuk supaya ada waktu untuk tanya jawab sampai dengan sekitar jam 9.45 atau 9.50 atau jam 10 boleh juga, karena menurut saya ini sebagai saya cek batasan kajiannya. Ya, sudah hampir habis ini. Ya, sudah hampir habis untuk bagian pertama. Jadi menurut saya bagus ditanya jawab saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Agung Waspodo yang telah memberikan materinya di sesi pertama ini, karena insya Allah rencananya kita akan dibagi dalam 4 pertemuan. Nanti kita atur waktunya kapan bisa bertemu lagi untuk 3 sesi berikutnya. Baik, untuk kesempatan tanya jawab dipersilakan. Tadi yang pertama kali ingin bertanya Bapak Sony Iskandar. Bapak Sony, dipersilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Pak Ustadz. Selamat pagi. Jazakumullah khair. Ya, Izin bertanya, saya tadi mengikuti kajian tadi. Tadi disebutkan Pak Ustadz bahwa ayahnya Al-Fatih menyadari bahwa dia kurang perhatian selama ini ke Al-Fatih, sehingga begitu beliau menyadari, beliau kemudian tanggap untuk mencarikan syekh-syekh atau guru-guru yang bisa diserap oleh ilmunya oleh Al-Fatih. Pertanyaan saya, jika seandainya katakan ayahnya Al-Fatih tidak menjadari talent atau kemampuan yang dimiliki oleh Al-Fatih, apakah cerita mengenai penaklukan Konstantinopel itu bisa juga berubah? Atau bagaimana? Bagaimana dalam kajiannya ini menurut Pak Ustadz Agung Waspodo? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sony, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kondisinya, maaf, kalau saya melihat memang waktu itu tidak banyak pilihan. Jadi bukan karena talent, tapi karena memang ya no other choice. Ibaratnya inilah anak satu-satunya. Kalau Fatih sakit meninggal dunia,
Itu Murad kedua tidak punya, Sultan Murad kedua tidak punya penerus. Bisa jadi kakaknya atau adiknya. Adik dari Murad ya, dari pamannya Fatih yang jadi. Dan itu juga sempat jadi masalah kan, di zaman Fatih ada namanya Jem. Jem itu adiknya dari Murad kedua yang kemudian sempat ditawan oleh Bizantium. Ya, ada yang namanya Orhan. Bukan Jem. Jem itu di zamannya Sultan Sulaiman. Ada yang namanya Orhan. Ya, Orhan itu juga sempat jadi bargaining chip oleh orang-orang Bizantium, ya kekaisaran Bizantium, untuk menekan Mehmed. Ya. Jadi begitu. Jadi memang ayahnya ya sedih juga tentu saja karena mungkin ada penyesalan ya, layaknya kalau seorang ayah sadar kalau dia kurang perhatian kepada anaknya ya. Sedangkan pada saat itu ya sudah tidak ada pilihan lagi kecuali ya Fatih ini karena Mehmed ini ya, Mehmed kedua ini. Belum jadi Mehmed kedua karena belum tahu, baru mau jadi Syahzade Mehmed. Begitu saja kalau di buku-buku tidak ada Atsaninya, tidak dibuat. Baru disebut Atsani setelah jadi sultan. Karena jelas-jelas ada yang kedua. Jadi Syahzade Mehmed ini ya inilah satu-satunya harapan. Ya, jadi bukan berdasarkan karena talentnya, tapi talent itu sudah ada dari awal, sudah potensi itu sudah ada. Dia penunggang kuda yang baik, dia pemanah yang baik. Ya ini basic skills lah yang harus dikuasai semua anak di zaman itu, apalagi anaknya sultan. Ya, jadi bukan pilihan kayak kita kepengen belajar panah gitu, kepengen naik kuda, bukan. Dulu itu given, itu maksudnya standar kurikulum harem lah kalau mau nambahin plusnya harem tuh. Jadi harus anak laki-laki harus bisa ini, perempuan harus bisa ini, itu udah set skillsnya sudah ada. Jadi ayahnya hanya tinggal menambahkan hal-hal yang menurut ayahnya ini akan cepat mengupgrade-nya. Ini apa-apa saja yang perlu dipelajari itu juga sekolahnya lumayan tinggi kalau saya lihat. Itu saya akan bahas di dalam kesempatan berikutnya ya. Apa saja kurikulum yang dipelajari oleh mereka, siapa saja guru-gurunya, itu ada 8 gurunya. Itu nanti untuk sesi kedua. Jadi jangan diulik-ulik sekarang. Gitu. Jadi insya Allah artinya pendidikannya itu sebenarnya standarnya sudah ada, tinggal ayahnya merasa perlu memberikan tambahan-tambahan lah, sehingga mendatangkan guru yang begitu banyak. Begitu Pak Soni, mudah-mudahan jelas. Ya kalau misalnya disampaikan kepada apakah terjadi perubahan, ya bisa jadi kalau Allah sudah takdirkan seperti itu, tanpa pendidikan ayahnya juga tetap futuh bisa. Ya, karena memang Fatihnya sendiri punya potensi untuk itu, jadi tidak perlu khawatir tentang Latuf Tahana itu, karena memang sudah ditakdirkan Allah SWT. Sekalipun misalnya bukan Mehmed, bisa jadi yang lain gitu kan. Jadi kita hanya melihat perjalanannya saja, kebetulan alhamdulillah kita mengenal sosok Mehmed ini, kemudian menjadi yang ditakdirkan Allah menjadi pembebas di tahun itu. Allahu a'lam. Baik, untuk selanjutnya tadi nomor 2 adalah Bapak Ferrari Pratama. Bapak Ferrari masih online? Dipersilakan Bapak Ferrari. Kalau tidak kita lanjutkan ke Bapak Arsil. Bapak Arsil. Ya. Bapak Arsil, ya. Ya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Ustaz juga sehat. Antum juga. Amin. Ustaz, saya mau bertanya tentang keturunan Muhammad Al-Fatih sampai saat ini apakah masih ada dan apakah dilindungi oleh negara? Yang kedua, kalau misalnya dilindungi oleh negara, bagaimana statusnya? Apakah sama dengan rakyat biasa sampai sekarang ini, atau memang dia punya spesialisasi? Ini keturunan sultan nih, harus dijaga karena suatu saat nanti mungkin bisa jadi kejayaan Islam khalifah akan bangkit lagi dan dari keturunannya juga akan hadir kalau gitu, Ustaz. Iya, Ustaz, ya. Wah, ini terus terang saya nggak hafal, kalau coba saya cek dulu ya. Harusnya mereka secara turun-keturunan memang semuanya keturunan Osman ya. Coba saya cek ya. Osman turun ke Mehmed. Mehmed ke sini. Wih, kurang clear ini. Mehmed Osman Dayang. Semuanya nyambung karena ini kan keluarga besar Osman Ghazi ya. Semuanya nyambung, berarti setelah Abdul Hamid kedua kan,
Setelah Abdul Hamid kedua, kemudian Mehmed kelima Rosyad, kemudian Mehmed keenam Wahiduddin, kemudian kekhilafahan Turki Utsmani kan dihapuskan tahun 1924. Tapi setelah itu masih ada yang meneruskan secara informal, ya, tidak lagi berkuasa. Abdul Majid kedua kalau tidak salah namanya, ya. Abdul Majid kedua, dan setelah itu terus sampai sekarang. Jadi sekarang pun masih ada keturunan dari Osman, ya, tapi statusnya bukan lagi sebagai Sultan Turki Utsmani, karena Turki Utsmani sudah dihapuskan. Seperti itu. Itu sementara itu dulu. Yang kedua, berkaitan dengan status mereka, ya, di zamannya Mustafa Kemal itu semua keturunan Osman, ya, Osman itu Osman Ghazi maksudnya, bukan Osman bin Affan, ya, Osman Ghazi, itu kemudian di exile, diusir keluar dari Turki, ya, diusir seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan, diusir ke luar negeri, ya, dan bahkan tidak diberikan semacam status hukum, jadi tidak diberikan paspor atau apa. Jadi mereka betul-betul waktu itu terlumpa. Ya, hanya saja beberapa kerajaan di Eropa, ya, karena mungkin belas kasihan menerima mereka. Sebagian lagi ya jadi warga negara, apply setelah sekian lama menjadi warga negara Prancis, menjadi warga negara Swiss, ada yang menjadi warga negara Italia, ada yang bahkan ke Amerika Serikat dan beranak di sana dan sebagainya, berketurunan di sana. Jadi sekarang ini mereka baru di zaman kan Ataturk meninggal dunia, kemudian diganti penerus-penerusnya, ya, sampai kemudian Adnan Menderes itu baru kemudian tahun 50-an itu baru kemudian mencari keturunan-keturunan Osman yang di luar negeri ini dan menawarkan kepada mereka untuk kembali ke Turki waktu itu. Ya, nah, oleh sebab itulah kemudian dia sempat difitnah lah, katakanlah seperti itu, sampai kemudian dibunuh Perdana Menteri Adnan Menderes. Nah, baru kemudian di zaman Akparti, di zamannya Erdogan, waktu masih jadi Perdana Menteri dulu, itu kemudian menawarkan kepada mereka citizenship. Jadi menawarkan kepada mereka untuk kembali menjadi warga negara Republik Turki, bukan khilafahan lagi, bukan Turki Utsmani, bukan kesultanan. Sebagian ngambil dan pulang. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu yang di exile itu ada hukum di zaman Ataturk itu, di zaman Mustafa Kemal itu, bahwa yang laki-laki baru akan dipertimbangkan lagi itu statusnya setelah sekian puluh tahun, 30-an tahun. Yang perempuan waktu itu 20 tahun sudah boleh balik. Tapi karena mereka ini rata-rata sudah menikah dengan orang asing, ya tidak ada yang pulang. Karena kan ikut kewarganegaraan suaminya, kan ada yang di Australia, ada yang di macam-macam di negara-negara lain. Biasanya rata-rata kalau di Eropa, Australia atau Amerika. Ya, tidak ada yang ke Asia, kecuali ada cucu dari Wahiduddin, ya. Mana tuh bukunya? Pertanyaannya terlalu luas nih. Harusnya ntar saya kumpulin lagi di satu pojok itu bukunya itu. Menikah dengan salah seorang sultan di India. Ada itu yang perempuan. Ya. Kemarin sempat dibahas itu, sempat dibahas. Ini saya tuh lagi merombak perpustakaan, jadi buku-buku belum langsung bisa dicabut begitu. Ya nanti saya sampaikan lagi mudah-mudahan. Nah itu baru di tahun 2010-an diberikan kembali paspor, dan itu mereka sebagian ngambil, dan mereka sebagian juga anak-anak yang keturunan ketiga dan keempat itu sudah tidak bisa berbahasa Turki, jadi mereka kursus bahasa Turki lagi karena mereka lebih fasih bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Itali dan sebagainya, ya, bahkan ada yang di luar Eropa. Jadi statusnya sekarang bagi yang masih di Turki yang sudah pulang mengambil lagi kewarganegaraan Turki, statusnya sekarang ya layaknya masyarakat biasa. Walaupun mereka diagungkanlah oleh sebagian orang, kan ada fansnya juga tentu saja, ada grupnya juga, ada saya termasuk bertemanan di Facebook itu dengan salah seorang cicitnya itu. Jadi ya mereka nggak masalah buat mereka karena mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Eropa, ya udah biasalah kerja, nggak ada lagi usaha jatah-jatah begitu. Jadi mereka bekerja, ada yang jadi akuntan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer dan sebagainya seperti itu. Ada juga yang tinggal ini yang saya berteman dengan beliau ini adalah Beirut kalau tidak salah, Lebanon, ya. Paspornya Lebanon, tapi dia pegang 2 paspor sekarang. Karena dia termasuk yang mengambil paspor Turki, jadi dia kembali ke Turki. Tapi lucu juga waktu dia bikin vlog itu, dia masuk ke istana
Topkapi, ya harus tetap bayar. Bahwa itu kan tanah, itu kan istana kakeknya gitu, kakek buyutnya dulu, moyangnya yang bikin kan, tapi masuk ke sana tetap bayar. Kenapa? Ya itu udah dianggap warga negara biasa. Gitu ya. Jadi dia sambil nunjukin karcis itu kan, sekian Turkish lira itu. Saya masuk ke rumah kakek saya tetap harus bayar loh, katanya. Dia lucu juga orang itu kan, digambarkan seperti itu. Jadi status mereka orang biasa kalau sekarang. Allahu a'lam. Kalau Recep Erdogan apakah ada hubungan kerabat, Ustaz? Gak ada. Orang beda, orang biasa beliau. Oh iya. Ya. Baik, Bukan Ustaz. keturunan sultan. Dia kalau disebut sultan itu cuma ini aja, karena beliau sedang berkuasa jadi disultankan oleh orang Turki gitu. Dan oleh orang-orang Indonesia yang senang Turki. Nah. Apaan? Baik. Ya, Norman baik. gimana? Terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya pertanyaan adalah dari Pak Novan. Dipersilakan Pak Novan. Silakan. Anda mah tetangganya Pak Norman. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Izin Ustadz, mau nanya dua hal izin. Yang pertama terkait dengan ini agak di luar konteks, Ustadz. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa ya kalau saya membayangkan itu Utsmani itu tidak ada bedanya kayak, ya koreksi kalau saya keliru Ustadz ya, kayak Sriwijaya, layaknya ya kerajaan-kerajaan begitu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa dinasti-dinasti ada Abbasiyah, Umayyah itu kan sebenarnya basisnya tadinya satu kerajaan yang dia Muslim, kemudian kita bisa mengatakan bahwa kekhalifahan. Padahal kalau kekhalifahan itu kan menyeluruh gitu ya Tat ya. Maksudnya menyeluruh seluruh dunia, Islam di bawah kerajaan tersebut gitu. Gambar di kepala saya kira-kira seperti itu. Mohon dikoreksi kalau keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba dari tadi yang Ustadz sampaikan tentang bagaimana kronologi masa kecilnya, kemudian saya membayangkan situasi politik saat itu kalau pusatnya Utsmani itu adalah Istanbul dan Istanbul itu belum ditaklukkan, maka situasi saat itu adalah itu layaknya Indonesia dengan Malaysia gitu ya Tat ya. Jadi kayak misalnya dia bertetangga begitu. Nah, apakah maksudnya Utsmani itu yang si Utsmaninya itu nggak ditekan oleh si Bizantiumnya gitu. Jadi sehingga jadi Al-Fatih ini bisa hidup layaknya orang damai biasa, bukan dalam tekanan situasi perang seperti itu, Ustaz. Gitu. Ya, gitu Tat. Dua pertanyaan. Terima kasih Tat. Baik, alhamdulillah. Ada dua pertanyaan dari Pak Novan ya. Yang pertama, kok bisa ini? Pertama, kalau perbandingannya Sriwijaya, ya Sriwijaya dasarnya bukan Islam, jadi yang nggak bisa disamakan. Katakanlah yang sama deh, misalnya Kesultanan Aceh, ya, itu kan sama-sama kesultanan, sama-sama menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan, walaupun orang-orangnya ya kerajaan lah, turun-temurun. Ya, pertanyaan itu kan nanti masuk ke fikih itu, boleh nggak kerajaan? Di dalam Islam memang tidak dikenal kerajaan, tetapi ketika kerajaan bisa menyampaikan apa yang menjadi syarat seorang pemimpin dalam Islam, maka kerajaannya diperbolehkan. Ya selama dia bisa menegakkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai dasar, selama itu bisa. Namun kita tahu kerajaan pasti punya sistem faktor-faktor minusnya ya, yaitu ketika terjadi perebutan antara ahli waris untuk menjadi sultan. Nah, di situ kemudian sisi keislamiannya mungkin hilang. Tapi makanya kemudian setiap sultan yang memimpin, satu raja lah katakanlah mau disebut raja seperti itu, ketika dia kembali kepada Al-Quran, kita menemukan bagaimana sultan-sultan yang adil ya. Kita menemukan misalnya seperti Sulaiman Qanuni, kemudian Harun ar-Rasyid, kemudian siapa lagi dari tempat-tempat lain ya, misalnya Salahuddin al-Ayyubi, misalnya begitu. Kemudian banyak gitu. Ya, kenapa mereka ada di dalam sistem kerajaan, sistem kedinastian, tapi kemudian Islami? Yaitu tadi, karena syaratnya bukan bentuknya seperti apa, tetapi bagaimana dia bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Satu. Nah, kenapa bisa mereka ini kan bukan kan sama aja nih dengan kerajaan nih kan nggak menguasai seluruh. Memang tidak seluruhnya diwajibkan, tidak diwajibkan seluruh wilayah, paling tidak sebagian besar wilayah. Makanya di zaman Rasulullah, setelah zaman Rasulullah disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Ya. Nah, Khulafaur Rasyidin inilah yang dianggap paling dekat dengan sistem nubuwah, ya, kenabian. Karena apa? Tidak ada sistem dinasti dan sebagainya. Dan wilayahnya pun berkembang. Yang tadinya hanya satu wilayah kecil. Nah,
Setelah kemudian menjadi zaman Umayyah, mulai terjadi perpecahan, ya, dalam tanda kutip sebenarnya. Wilayah timur dan wilayah barat. Yang di barat ini adalah yang di Andalus. Ya, di Andalus ini nyaris seperti kerajaan sendiri. Nah, ketika kemudian muncul Abbasiyah, barulah fragmentasi itu betul-betul terjadi. Jadi pertama kali di era Daulah Abbasiyah inilah kemudian kita mendapati negeri-negeri kaum muslimin di barat dan di timur ini sepertinya satu dengan yang lain tidak lagi satu pandangan. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita merasa, loh, kok cuma sebagian saja diklaim sebagai khalifah. Nah, masuk kepada apa kriterianya menjadi seorang khalifah. Waktu itu yang sederhana adalah mereka yang menguasai dalam tanda kutip atau melayani kalau mau dilihat dari sisi yang lain kedua tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Gitu. Dan ditambahkan lagi nanti dengan Al-Quds, makanya ada tiga tempat itu. Jadi siapa yang melayani dalam tanda kutip melayani itu betul-betul ketika jamaah haji datang dia harus memprovide seluruhnya. Jadi jamaah haji waktu itu hanya bayar perjalanan, apa istilahnya ongkos perjalanan saja. Atau sampai di sana itu sudah menjadi tanggung jawab. Nah, selama yang bisa memprovide itu maka dianggap khalifah waktu itu. Walaupun mungkin secara zona, secara wilayah ya kayak misalnya Salahuddin Al-Ayyubi kan kekuasaannya sampai ke Yaman, termasuk juga Mekah dan Madinah, termasuk Mesir, sebagian besar Syam, tapi tidak seluruh wilayah. Libya ke barat dan Irak ke timur itu bukan wilayah Salahuddin Al-Ayyubi, tapi Salahuddin bisa disebut pada waktu itu daulah, ya. Karena apa? Walaupun sebenarnya khalifahnya sendiri masih di Kairo waktu itu, ya khalifahnya di Kairo gitu dan seterusnya. Jadi waktu itu Abbasiyah masih tinggal nama lah, katakan seperti itu, sudah tinggal nama. Itu bagian pertama. Jadi masalah istilah dan kemudian masalah legitimasi dan semuanya ijtihad. Ya tidak ada yang mutlak-mutlakan. Tapi ya begitu. Jadi kalau sekarang kenapa Arab Saudi dianggap sebagai ya quote on quote lah pemimpin dunia Islam, walaupun dia sendiri tidak mau menggunakan istilah khilafah. Karena kan ketika dia mengatakan istilah khilafah itu dia akan terbebani dengan sendirinya. Ya kehidupan raja-raja bukan raja ya, sebagian dari keluarga raja itu kan ya tidak Islami, kita tahu gitu. Tapi ya itulah karena beliau pelayan Mekah dan Madinah, ya bisa dianggap sebagai pimpinan negeri-negeri Islam inilah, katakanlah seperti itu. Walaupun banyak juga negara yang mungkin tidak setuju dengan itu. Dan kalau juga ditimbang dari segi kekuasaan juga mungkin beda. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, sebenarnya pada waktu itu kehidupannya cukup mencekam juga ya. Tapi memang tidak semencekam ketika di zaman Osman, Orhan dan Osman, Orhan, Murad ya, awal ya, Murad pertama ya, seperti itu. Karena apa? Karena waktu itu ya, Turki masih kecil. Kalau di zaman ketika sudah ibu kota di Edirne, sebenarnya Bizantium itu sendiri sudah bisa dikatakan sudah minoritas, justru yang mayoritasnya Turki. Nih, saya kasih pertanyaan di sini nih. Menjelang, mudah-mudahan bisa dilihat. Ini peta menjelang Fatu Konstantinopel ya, Fatu Konstantinia. Seluruh wilayah yang hijau itu adalah wilayahnya Turki. Sedangkan yang ungu ini kecil banget nih. Ungu ini hanya ada di 3 tempat, di Mangop, di di Crimea, kemudian Konstantinopel di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Istanbul, sama Morea. Sama sedikit lah di sini nih. Di di daerah Trebizond, Kalau bisa saya zoom sedikit. Jadi memang mau ke timur dan ke barat atau ketika ketika Mehmed atau keluarga Mehmed itu dari Asia mau ke Eropa, itu mereka sudah ya relatif tanpa khawatir diganggu oleh Bizantium. Jadi Bizantium itu sudah lemah. Kenapa masih juga belum futuh ya tadi, karena memang seperti saya katakan tadi nih, di benteng ini udah kelas internasional lah, katanya kelas dunia waktu itu. Jadi walaupun tinggal kota ini saja, asumsinya itu tinggal kota ini saja dan beberapa wilayah di sekitarnya, itu nggak semudah membalikkan tangan, katanya. Makanya Mehmed kemudian kan ketika dia sudah mulai nanti di pembahasan sesi ketiga nanti ya 2 kali pertemuan ke depan, itu barulah Mehmed kemudian menurunkan semua lessons learned dari sultan-sultan sebelumnya, apa yang menyebabkan mereka gagal. Ada yang gagal karena tidak bersatu, mereka bergagal karena kurang dana, ada yang gagal karena kurang perencanaan, ada yang gagalnya karena kurang teknologi, nanti sama dia disatukan semua. Inilah what makes him so special itu. Jadi kenapa dia jadi pembicaraan terus, karena dia bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari orang-orang sebelumnya, termasuk ya dari zaman awal, dari zamannya Abu Ayyub Al-Ansari sampai kemudian masa dia berhasil melaksanakan itu.
Jadi, tetapi di sisi yang lain dia di satu sisi dia adalah seorang yang berhasil, Allah berikan keberhasilan itu. Tapi di sisi yang lain dia sering mengatakan bahwa kalau bukan karena ayah saya, kakek saya dan seterusnya, ini nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi karena wilayahnya kan waktu itu masih kecil sekali kan. Awal-awal itu masih kecil sekali, tidak seluas itu. Begitu. Ya, jadi mungkin kalau analoginya Malaysia dengan Indonesia mungkin kurang pas. Allahu a'lam. Jazakallah. Baik ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Lubis. Silakan Pak Lubis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong agak dekat dikit, suaranya kecil. Pak Lubis, silakan. Suaranya mohon dibesarkan. Assalamualaikum. Dengar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz Ya. terkait ketika Sultan Mehmet di umur 2 tahun sampai 7 tahun, kemudian ketika dia ditugaskan menjadi wali kota, apakah sifatnya hanya sebagai pemangku jabatan saja, ataukah sudah memutuskan kebijakan di umur segitu, gitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, ketika Sebentar, saya catat dulu sebentar. Saya tadi lagi ngeliatin slide-nya nih. Bentar. Usia wali kota, apakah kebijakan ya? Iya. Pemutus kebijakan atau hanya simbolis ya? Pemangku jabatan saja. Oke. Atau kemudian hanya yang kedua jabatan. Ustaz, ketika Ya. Sultan Murad berperang di Balkan, itu Sultan Mehmet kan masih kecil. Nah, siapakah yang menjadi wakilnya? Apakah Sarajam Halil Pasha waktu itu, ataukah siapa gitu Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Waktu usianya masih usia wali kota di Amasya itu memang terkesan seolah-olah hanya jabatan. Tetapi ada beberapa cases yang memberitahu bahwa menunjukkan kepada kita bahwa dia juga sebagai pengambil kebijakan. Karena waktu itu dia sempat lama sekali tidak pulang ke rumah atau tidak pulang ke ke asramanya itu karena dia jadi ditanya sama ibunya kenapa nggak pulang-pulang, itu kan sudah malam dan sebagainya. Karena kata dia ada satu urusan kewalikotaan yang dia waktu itu tidak bisa pecahkan. Dan kata ibunya, kalau kau tidak bisa pecahkan, bertanyalah kepada Allah. Gimana saya mau bertanya kepada Allah? Kata dia. Kan kau manfaatkan hafalanmu itu. Jadi ada dialog-dialog kecil seperti itu ada di kitab-kitab lama itu. Dialog-dialog kecil seperti itu yang menjelaskan betapa Mehmet itu memikirkan tentang kota Amasya itu. Jadi bukan sebatas dia jabatan yang melekat karena dia Syekh tapi karena dia memang memikirkan memikirkan keputusan-keputusan yang harus diambil. Jadi waktu itu memang walau alam tidak ada keterangan apakah betul setiap hari dia seperti itu, tetapi dengan dia tidak mau pulang ke rumah dan kemudian tinggal tidak mau pulang ke ke asramanya dan kemudian dia tinggal cukup lama di masjid yang nempel bukan istana ya, jadi kayak kantor lah gitu, kantor dari wali kota itu menunjukkan bahwa dia serius ketika mendapatkan tugas atau amanah tersebut. Allahu a'lam, itu yang pertama. Yang kedua, waktu berperang ya biasanya sadrazam itu justru berangkat bersama sultan. Jadi yang ditinggalkan untuk memimpin di Edirne waktu itu ya, kalau memangnya berangkat Murad saja ya sadrazam ini Chandarli Halil Pasha yang biasanya dikasih tugas. Gitu. Tetapi lebih sering mereka berangkat itu berdua, sehingga yang mengurusi untuk urusan selama ditinggalkan itu diletakkan biasanya kepada ibunda dari Murad kedua. Jadi jadinya ibunya ya, ibu dari Murad kedua berarti nenek Mehmet berarti yang mengambil kebijakan-kebijakan harian selama anaknya sedang berperang waktu itu.
Itu lebih sering mereka berangkat berdua karena Candarli ini termasuk orang yang diandalkan lah oleh Murad kedua sebagai advisor dia selama pemerintahannya lah, dan termasuk juga di dalam perang-perang. Dia juga terkenal sebagai seorang panglima, jadi punya juga kelebihan itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya coba nanti telusuri lagi karena ini menurut saya masih bisa nih dieksplorasi. Saya tanda. Syukran Ustaz penjelasannya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya lewat mic, ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz sebelum ditutup. Ya. Dari Apotik Iman. Pola pendidikan Al-Fatih ini sejak kecil sampai usia SMP SMA, kira-kira sekolah mana saja? Ini mungkin ingin diaplikasikan buat sekarang, Ustadz. Kira-kira sekolah mana saja di Jabodetabek sebagai benchmark yang mirip dengan pola pendidikan Al-Fatih ini? Waduh. Dipromosi ya, Ustadz ya. Ya mungkin gambaran umum aja, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Saya nggak tahu jawabannya. Pertama saya nggak tahu semua sekolah yang ada di Jabodetabek, itu ya pertama. Yang kedua, kalaupun saya tahu, saya nggak menyelami setiap sekolah gitu. Jadi saya nggak tahu apakah dekat dengan, mungkin kalau yang namanya Fatih aja kali ya. Tapi itu kan nama aja, kita belum tahu dalamnya seperti apa. Mungkin secara umum sebenarnya semua sekolah yang memberikan pendidikan penekanan pada pendidikan karakter Islam, menurut saya itu ya paling tidak tradisi pendidikan Fatih lah. Ya kalau betul-betul fix sama itu ya mungkin saya belum tahu ya apakah ada gitu ya. Mungkin ada yang mengatakan ini sudah paling dekat. Ya mungkin juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi selama pendidikannya pada karakter Islam, kemudian menggali bakat-bakat atau memaksimalkan bakat dari anak-anak kita ini dan mendekatkan mereka kepada kepada nilai-nilai Islam ya. Dan juga mengisahkan kepada mereka kisah-kisah tentang perjuangan kaum muslimin dari sejak zaman sahabat sampai dengan Turki Utsmani, ya menurut saya bagus semua itu. Karena repot juga kalau saya ngomong ini, nanti orang pada pindah anaknya ke situ semua, itu kan secara ini tidak mungkin gitu kan. Kita juga harus yakin bahwa setiap sekolah bisa lah mencetak seperti ini asal diberikan wawasan yang cukup dan adanya keinginan untuk melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sepertinya sudah dijawab tadi mengenai apakah Sultan Mehmet itu karena auto turun atau diwariskan atau memang secara kapabilitas. Tapi sepertinya sudah disampaikan tadi Ustadz ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi. Silakan bisa dilihat di grup chat, ada pesan yang mungkin sangat penting. Silakan. Jadi kita insya Allah akan kembali membahas ini 3 pertemuan lagi. Insya Allah nanti akan kami atur waktunya dan juga akan kami informasikan kepada para jamaah, dan mungkin Ustadz juga biasanya update di Facebook-nya. Jadi insya Allah tema ini akan berlanjut sampai 3 pertemuan atau total 4 kali pertemuan. Bisa kita tuntas bahas sampai bagaimana benar-benar futuhat itu berlangsung, karena memang secara keilmuan kita harus membacanya secara utuh. Insya Allah nanti Ustadz Agung akan menyampaikannya. Jazakallah khair kepada Ustadz Agung Waspodo yang sudah memberikan waktu. Mohon maaf atas kesalahan teknisnya Ustadz sebelumnya. Mungkin ke depan tetap jam 9 ya, biar ada waktu ya. Kalau misalnya Ahad ya. Baik Ustadz, akan kami catat. Ya. Karena ini juga waktu masih Syawal, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan, mungkin kekurangan kami selama ini. Baik, mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Afan izin ya, off dulu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Novan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Norman, Pak Novan, makasih. Terima kasih semuanya, Pak Zul. Ya. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.